Monkey D. Dragon merupakan salah satu karakter One Piece yang masih menjadi misteri di kalangan para fan One Piece, baik asal-usulnya membentuk organisasi Revolutionary Army ataupun kekuatan yang dia miliki. Di video sebelumnya, Mimin sudah pernah membahas tentang kekuatannya, baik itu kekuatan haki ataupun kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Dan dalam video kali ini, kita akan membongkar habis-habisan tujuan yang sebenarnya dari seorang Monkey D. Dragon. Nah, Dragon sendiri pertama kali diperlihatkan pada manga One Piece chapter 100. Di awal kemunculannya, tidak banyak yang tahu bahwa dia merupakan ayah dari Luffy dan anak dari seorang Monkey D. Garp. Selain itu, hal yang lebih mengejutkan lagi ketika kita mengetahui bahwa Dragon ini merupakan seorang pemimpin dari Revolutionary Army yang sangat menentang pemerintah dunia. Ya, bisa dibilang sih, pihak oposisi dari pemerintah dunia. Oleh sebab itu, ini juga menjadi alasan kenapa sosok Monkey D. Dragon ini dikatakan orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas sih alasan dan keputusan Dragon menciptakan organisasi Revolutionary Army dan mulai untuk menentang pemerintah dunia. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Dragon ini merupakan anak dari seorang Monkey D. Garp yang memiliki kedudukan tinggi di organisasi angkatan laut. Jadi rasanya aneh saja sih jika Dragon ini tidak dibesarkan di lingkungan yang pro terhadap pemerintah dunia. Apalagi ketika Garp mengasuh Luffy, Garp saja sampai berharap sekali Luffy akan menjadi bagian dari organisasi angkatan laut yang hebat. Lantas, kenapa seorang Monkey D. Dragon sangat berhasrat sekali untuk menghancurkan pemerintah dunia, khususnya kaum naga langit atau Tenryubito? Nah, jika kita melihat clue yang diberikan oleh Oda Sensei dari setiap kemunculan Monkey D. Dragon ataupun ketika time skip saat Nico Robin berada di markas Revolutionary Army, sudah jelas bahwa tujuan dibentuknya Revolutionary Army adalah menjatuhkan Tenryubito dan pemerintah dunia. Tentu hal ini pun jelas melanggar hukum yang ada di dunia One Piece dan orang-orang yang bergabung dengan Revolutionary Army akan dicap sebagai seorang kriminal. Lantas mengapa Dragon yang merupakan seorang anak dari petinggi angkatan laut justru memiliki ideologi yang bertentangan dengan ayahnya? Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita mencoba melihat masa lalu Dragon dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, jika Dragon dulunya pernah bergabung dengan pemerintah dunia ataupun menjadi bagian dari angkatan laut, baik itu Marine ataupun agensi Pirpol. Tentu, menjadi seorang agensi Pirpol pasti memiliki pengetahuan yang luar biasa hebat, bukan? Jika dibandingkan dengan seorang angkatan laut biasa. Karena seperti yang kita tahu, bahwa si Pirpol ini ditugaskan langsung oleh pemerintah dunia dan mereka juga menerima langsung perintah dari seorang Tenryubito. Artinya ada suatu momen yang membuat Dragon membangkitkan revolusi dalam dirinya. Mungkin seperti prinsip keadilan yang dianut oleh petinggi angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Yang mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Dragon. Lalu yang kedua, jika Dragon bukanlah orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintah dunia ataupun angkatan laut, hal ini dikarenakan hampir tidak ada yang mengenali sosoknya, di mana hal ini pun dapat kita buktikan ketika referee yang diadakan 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya ketika Arch Alabasta. Di situ dijelaskan bahwa Dragon ini adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi anehnya ketika Wapol diperlihatkan foto dari Dragon, Wapol justru mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa sosok Dragon ini. Nah, jika dulunya memang Dragon adalah mantan dari angkatan laut yang terkenal dan memiliki pangkat yang cukup tinggi seperti Vice Admiral ataupun Admiral, maka reaksi dari orang-orang pasti akan berbeda lah. Contohnya saja ketika Aokiji Guzan mengundurkan diri dari organisasi angkatan laut, yang membuat semua orang cukup heboh. Apalagi berita bergabungnya Aokiji Guzan dengan kelompok bajak laut Kurohige tentu semakin membuat heboh lagi. Jadi itulah seharusnya reaksi dari orang-orang jika Dragon ini dulunya adalah seorang angkatan laut dan memiliki posisi yang penting dalam organisasi tersebut. Selain itu, informasi penting yang didapatkan oleh Dragon tentang seorang Tenryubito, maka kemungkinan Dragon adalah seorang angkatan laut akan sangat kecil sekali. Karena kemungkinan untuk bisa mendapatkan informasi rahasia mengenai Tenryubito minimal sudah harus memiliki gelar sebagai seorang Fleet Admiral. Hal ini pun pernah dijelaskan sedikit pada Fifth Card yang dimiliki oleh Sengoku, di mana dalam Fifth Card tersebut dikatakan Sengoku ini mengetahui sedikit tentang sejarah dunia dari jabatannya sebagai seorang Fleet Admiral.
Nah, berdasarkan penjelasan tadi, menurut Mimin sih, kemungkinan besar Dragon bukanlah orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintah dunia. Dragon sepertinya memang memutuskan untuk merevolusi dan sangat ingin menghancurkan kaum naga langit, bukan karena dia dulunya adalah mantan angkatan laut ataupun agen pemerintah dunia, melainkan karena sudah menjadi warisan dari klannya atau keluarganya. Seperti yang kita tahu, Dragon merupakan bagian dari klan D, seperti halnya Luffy, Roger, Garp, Law, dan masih banyak lagi yang memiliki inisial D. Dan kita juga semua tahu bahwa klan D adalah musuh bagi semua orang, terutama pemerintah dunia. Mereka dibenci dan tidak disukai oleh hampir semua orang. Tetapi para keturunan D secara rahasia mewariskan nama tersebut dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, orang yang memiliki inisial D tidak mengetahui arti dari namanya tersebut sampai tiba saatnya seseorang telah mengungkap kebenaran tentang One Piece. Lantas yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, kenapa kemudian hal ini harus dirahasiakan? Kenapa mereka menjadi musuh bagi semua orang? Ya, meskipun belum ada informasi resmi dari Oda Sensei mengenai klan D, tetapi menurut Mimin sih, klan D ini memiliki sebuah koneksi dengan kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Dr. Clover, bahwa kerajaan kuno ini memiliki musuh yang mengancam keutuhan kerajaannya. Dan itulah alasan kenapa kerajaan kuno kemudian mewariskan informasi yang terjadi saat itu melalui batu Poneglyph. Dimana seperti yang kita tahu juga bahwa kerajaan kuno ini dikatakan hancur 800 tahun yang lalu karena 20 kerajaan yang bersatu untuk menghancurkan mereka dan sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Oleh sebab itu, kemungkinan ini juga yang menjadi alasan kenapa pemerintah dunia menyembunyikan abad kekosongan atau Void Century. Mengingat betapa berpengaruhnya klan D dan bagaimana pihak pemerintah dunia begitu membenci klan D. Jelas, dari sini saja ada kemungkinan besar bahwa klan D dahulunya merupakan penguasa dari kerajaan kuno. Mereka mungkin adalah keluarga sekaligus kekuatan yang pada saat itu telah berhasil menguasai dan mengendalikan dunia di bawah pemerintahannya. Tetapi kemudian ada sebuah negara yang mencoba untuk menghasut, untuk memberontak dan melawan pemerintah dunia yang saat itu dipegang oleh kerajaan kuno. Nah, ini juga bisa menjadi alasan kenapa pemerintah dunia saat ini atau setelah berhasil menghancurkan kerajaan kuno, membangun organisasi, yaitu pemerintah dunia, adalah untuk menggantikan posisi dari klan D yang dulunya pernah menguasai dunia di bawah pemerintahannya. Jadi semacam oposisi yang saling memperebutkan kekuasaan. Oleh sebab itu, para penguasa pemerintah dunia saat ini memang sengaja menghapuskan sejarah kerajaan kuno. Karena jika hal tersebut diketahui oleh banyak orang, otomatis orang-orang tidak akan lagi menghormati kaum naga langit dan pemerintah dunia. Dan mereka justru akan berbalik arah mendukung klan D. Dari sinilah pergerakan Dragon akan dimulai sebagai seorang pentolan revolusioner army. Dragon adalah sosok yang dianggap sebagai seorang kriminal yang paling berbahaya dan ditakuti oleh orang-orang pemerintah dunia sama seperti halnya Roger. Di mana hal ini pun bisa dilihat dari reaksi orang-orang ketika mendengarkan nama Dragon. Jadi, Dragon mungkin memiliki kesamaan dengan Roger, yaitu dia sudah mengetahui sejarah sebenarnya dari dunia One Piece. Itu sebabnya alasan kenapa seorang mandi di Dragon ini lebih ditakuti dan lebih populer dibandingkan dengan Shirohige, yang notabene sama mengerikannya dengan seorang Roger. Dragon sadar betapa jahatnya dan serakahnya pemerintah dunia yang sebenarnya, dan bagaimana mereka menghancurkan dan mengambil alih kekuasaan nenek moyangnya. Karena itulah kemudian dia membentuk Revolutionary Army untuk mengambil alih kembali warisan nenek moyangnya. Dan bagi para pengikut Monkey D. Dragon, ini adalah upaya mereka untuk merebut kembali wilayah yang berada dalam kekuasaan pemerintah dunia. Selain itu, hal menarik lainnya adalah Law yang juga merupakan keturunan dari klan D pernah mengatakan jika klan D akan kembali membawa badai besar, dan badai tersebut kemungkinan besar akan dihadirkan oleh sosok Monkey D. Dragon dan para keturunan klan D pada akhir cerita One Piece, di mana hal ini pun akan menjadi sebuah awal dimulainya peperangan terbesar dalam ending cerita One Piece. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan video kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.